Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Koperasi akan mempresentasikan materi yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini yang berjudul Cara Menghitung Sisa Hasil Usaha Koperasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Lala Zenia Pratiwi sebagai pemateri pertama, Rosalina sebagai pemateri kedua, Kodriani Fitri sebagai pemateri ketiga, Novia Yuliana sebagai pemateri keempat, Abdul Ghafur sebagai pemateri kelima, dan Rano sebagai pemateri keenam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi bagian pertama. Pengertian SHU dan informasi dasar. Pengertian SHU. A. Sisa hasil usaha menurut pasal 1. Istilah SHU menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 1992 adalah sebagai berikut. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. B. Sisa hasil usaha menurut pasal 39 adalah sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha yang diperoleh dibagikan untuk cadangan anggota sesuai transaksi dan simpanannya. Pendidikan, intensif untuk pengurus, intensif untuk manajer dan karyawan. C. Sisa hasil usaha menurut pasal 40. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha menurut pasal 41. Cadangan dipergunakan untuk memupuk modal dan menutup kerugian koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Bagian dari cadangan koperasi dapat dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus anggota. Yang kedua, informasi dasar. Beberapa informasi dasar dalam perhitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut. A. SHU total koperasi pada 1 tahun buku bagian persentase SHU anggota. B. Total simpanan seluruh anggota. C. Total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. D. Jumlah simpanan per anggota. E. Omset atau volume usaha per anggota. F. Bagian persentase SHU untuk simpanan anggota. G. Bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Demikian penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya Rosalina selaku pemateri kedua akan membahas tentang istilah-istilah informasi dasar. 1. SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak atau profit after tax. 2. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi atau jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasinya. 3. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. 4. Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada
suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. 5. Bagian atau persentase SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota. Saya atas nama Kodrani Fitri ingin melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu C. Rumus pembagian SHU. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 1992 Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pemberian jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. 2. Di dalam AD atau ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut. Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dan dana pembangunan lingkungan 5%. Dan yang ketiga, tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam pembagian SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Yang keempat, SHU per anggota. Yang kelima, SHUA sama dengan JUA plus JMA, di mana SHUA sama dengan sisa hasil usaha anggota, JUA sama dengan jasa usaha anggota, JMA sama dengan jasa modal anggota, SHU per anggota dengan modal matematika. Yang keenam, SHUA PA. PA X JUA plus EA SA X JMA, di mana SHU PA sama dengan sisa hasil usaha per anggota, JUA sama dengan jasa usaha anggota, JMA sama dengan jasa modal anggota, JFA sama dengan volume usaha anggota atau total transaksi anggota, UK sama dengan volume usaha total koperasi atau total transaksi koperasi, SA sama dengan jumlah simpanan anggota, TMS sama dengan modal sendiri total atau simpanan anggota total. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Novia Yuliana akan melanjutkan D. Prinsip pembagian SHU. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. SHU anggota dibayar secara tunai. Baik, saya Abdul Ghafur sebagai pemateri kelima. Pembagian SHU per anggota. 1. Perhitungan SHU laba rugi Koperasi Rinaldi tahun buku 2009 000 rupiah. Penjualan penerimaan jasa Rp850.000, pendapatan lain Rp150.000, harga pokok penjualan Rp200.000, pendapatan operasional Rp800.000, beban operasional Rp300.000, beban administrasi dan umum Rp35.000, SHU sebelum pajak Rp465.000, pajak penghasilan PPh PS 21 Rp46.500, SHU setelah pajak Rp418.500. 2. Sumber SHU. SHU Koperasi A setelah pajak Rp418.500. Sumber SHU transaksi anggota Rp400.000, transaksi non anggota Rp18.500. 3. Pembagian SHU menurut pasal 15 AD ART Koperasi A. Cadangan 40% dikali 400.000 dibagi Rp18.500. Jasa anggota 40% dikali
400.000 dibagi 18.500 rupiah. Dana pengurus 5% dikali 400.000 dibagi 10.000 rupiah. Dana karyawan 5% dikali 400.000 dibagi 10.000 rupiah. Dana pendidikan 5% dikali 400.000 dibagi 10.000 rupiah. Dana sosial 5% dikali 400.000 dibagi 10.000 rupiah. Rapat anggota menetapkan bahwa SHU bagian anggota dibagi sebagai berikut. Modal 30% dikali 80 juta rupiah 24 juta rupiah. Jasa usaha 70% dikali 80 juta rupiah 56 juta rupiah. 4. Jumlah anggota simpanan dan volume usaha koperasi. Jumlah anggota 142 orang. Total simpanan anggota 345 juta 420.000 rupiah. Total transaksi anggota 2.340.062 rupiah. Contoh SHU yang diterima per anggota. SHU usaha ADI 5.500 dibagi 2.340 62 56.000 sama dengan 131,62 rupiah. SHU modal ADI 800 dibagi 345 420 24.000 sama dengan 55,58 rupiah. Dengan demikian, jumlah SHU yang diterima ADI adalah 131,62 rupiah ditambah 55,580 rupiah sama dengan 187,200 rupiah. Maka langkah-langkah pembagian SHU koperasi adalah sebagai berikut. A. Di RAT ditentukan beberapa persentase SHU koperasi yang dibagikan untuk aktivitas ekonomi dalam kurung transaksi anggota tutup kurung, dan beberapa persentase untuk SHU koperasi modal usaha simpanan anggota. Persentase ini tidak dimasukkan ke dalam AD/ART karena perbandingan antara keduanya sangat mudah berubah tergantung posisi keuangan dan dominasi pengaruh atas usaha koperasi, maka harus diputuskan setiap tahun. Biasanya persentase SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi Y adalah 70% dan persentase SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha adalah 30%. Jika demikian, maka sesuai contoh di atas, Y sama dengan 70% dikali 2 juta rupiah sama dengan 1.400.000 rupiah. X sama dengan 30% dikali 2 juta rupiah sama dengan 600.000 rupiah. 1. Rumus untuk mengetahui jasa modal anggota JMA. JMA sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali persentase jasa modal dikali SHU. 2. Rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota JUA di dalam koperasi simpan pinjam. Jasa usaha anggota terdiri dari dua, yaitu jasa penjualan dan jasa pinjaman. Jasa penjualan diberikan atas kontribusinya melakukan pembelian di koperasi, sementara jasa pinjaman didapatkan atas aktivitasnya melakukan
peminjaman. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu bagian F. Cara menghitung SHU anggota pada usaha simpan pinjam koperasi. Menghitung lambat yang dapat masing-masing anggota tidaklah mudah, apalagi di koperasi simpan pinjam. Rumusnya terbilang rumit karena harus memulai 4 kali perhitungan. Berikut ini rumusnya. SHUA sama dengan JUA tambah JMA. Nah, di sini ada keterangan rumusnya, yaitu SHUA atau sisa hasil usaha anggota, JUA atau jasa usaha anggota, JMA atau jasa modal anggota. Nah, untuk menghitung SHUA, di sini kita dapat mengetahui dulu beberapa angka jasa usaha anggota dan modal anggota untuk menghitungnya. Ada rumus-rumusnya lagi. Tapi SHU koperasi itu dibagi dalam beberapa pos, nggak cuma untuk anggotanya saja, tetapi juga untuk cadangan koperasi, yaitu jasa anggota, jasa modal, dan jasa lain-lainnya. Persenan pembagian jasa itu ditentukan berdasarkan hasil rundingan para anggotanya. Biasanya sih untuk cadangan koperasi yaitu 40% dan jasa modal anggota 25%, jasa modal 20%, dan untuk jasa lain-lainnya yaitu 15%. Rumus untuk mengetahui jasa modal anggota atau singkatnya JMA. JMA sama dengan simpan anggota (2) total simpanan koperasi X persentase jasa modal X SHU. Yang kedua, rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota atau singkatnya JUA. Di dalam koperasi simpan pinjam jasa usaha anggota terdiri dari 2, yaitu jasa penjualan dan jasa pinjaman. Nah, jasa penjualan diberikan atas kontribusinya melakukan pembelian di koperasi, sementara jasa pinjaman didapatkan atas aktivitasnya melakukan pinjaman. Tetapi biasanya dihitung adalah jasa penjualannya, yang rumusnya JUA, penjualan anggota. Penjualan anggota, total penjualan koperasi X persentase jasa modal anggota X sisa hasil usaha. Agar kita lebih memahami cara mencari sisa hasil usaha koperasi, seperti contoh soal yang ada di dalam makalah, dijelaskan bahwa diketahui sisa hasil usaha SHU Koperasi Simpan Pinjam Perguruan Bangau Hitam yang memperoleh Rp 40 juta pada tahun 2008. Berdasarkan AD atau ART SHU tersebut akan diberikan untuk jasa modal sebesar 25%, jasa anggota 30%, pengurus 10%, dana sosial 10%, dana pendidikan 15%, dan cadangan 10%. Sementara jumlah simpanan anggota Rp 60 juta dan penjualan sebesar Rp 100 juta. Bila Greg Ananda Dinam merupakan anggota koperasi yang memiliki simpanan pokok Rp 1 juta dan simpanan wajib Rp 2 juta serta menghabiskan Rp 1 juta, maka
SHU diperoleh sebesar, jawabannya A. Rp 120.000, B. Rp 320.000, C. Rp 500.000, D. Rp 620.000, E. Rp 720.000. Cara mencarinya adalah diketahui SHU Rp 40 juta, JM 25%, JA 30%, total simpanan Rp 60 juta, total penjualan Rp 100 juta, simpanan anggota, simpanan pokok plus simpanan wajib Rp 3 juta, dan penjualan anggota Rp 1 juta. Yang ditanyain itu kan anggota SHU. Jadi jawabannya SHU diterima anggota sama dengan jasa modal disingkat JM ditambah jasa anggota disingkat JA. JM sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan dikali proporsi jasa modal dikali SHU. JM sama dengan 3 juta dibagi 60 juta dikali 25% dikali 40 juta sama dengan 500.000. JA sama dengan penjualan anggota dibagi total penjualan dikali proporsi jasa anggota dikali SHU. JA sama dengan 1 juta dibagi 10. JA sama dengan penjualan anggota dibagi total penjualan dikali proporsi jasa anggota dikali SHU. JA sama dengan 1 juta dibagi 100 juta dikali 30% dikali 40 juta sama dengan 120.000. Jadi SHU-nya sama dengan Rp 500.000 ditambah 120.000 sama dengan Rp 620.000. Jadi jawaban dari soal ini yang benar adalah yang D, Rp 620.000. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa 4M ya guys. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.